Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah strategi pembelajaran di sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai konsep belajar dan pembelajaran di sekolah dasar. Sebelum membahas mengenai materi yang akan kami paparkan, terlebih dahulu kami anggota dari kelompok 1 yang berjumlah 4 orang akan memperkenalkan diri. Pertama yaitu ada Rama dengan NIM 2004914. Kemudian ada Rika Lufiana dengan NIM 2009287, ada Decika Nurhasetia Hidayat dengan NIM 2009996, dan yang terakhir yaitu ada Adelinda Maheswari dengan NIM 2007171. Adapun poin-poin pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini terkait dengan konsep belajar dan pembelajaran di sekolah dasar, yaitu diantaranya yang pertama ada pengertian belajar menurut para ahli. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis perbuatan belajar. Yang ketiga ada faktor pendorong untuk belajar. Yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang kelima ada pengertian pembelajaran. Yang keenam tujuan pembelajaran. Yang kedelapan teori-teori belajar. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Poin pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian belajar menurut para ahli. Nah, pada pembahasan poin ini yaitu kita akan membahas pandangan definisi belajar menurut para ahli. Nah, teman-teman bisa lihat ya di layar PPT yang telah saya sajikan bahwa di sini saya menyajikan 6 para ahli yang diantaranya ada B.F. Skinner, kemudian ada Robert Mills Gardner, kemudian ada Jean Piaget, kemudian ada Carl Rogers, Benjamin Samuel Bloom, dan Jerome Bruner. Nah, yang pertama kita akan bahas mulai dari B.F. Skinner ya. Nah, beliau memiliki pandangan terhadap belajar bahwa seseorang itu akan menjadi lebih giat belajar apabila mendapat hadiah, sehingga responnya menjadi lebih baik. Jadi, menurut pandangan beliau bahwa siswa akan semangat dan sungguh-sungguh belajar itu ketika ada reward atau hadiah gitu dari hasil belajarnya. Jadi misalnya kalau siswa mendapatkan nilai yang bagus gitu ya atas hasil belajarnya, nanti gurunya itu bisa memberikan reward atau hadiah gitu kepada siswa tersebut. Nah, dengan adanya reward tersebut, siswa tersebut nantinya akan lebih semangat dan giat lagi belajarnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu menurut Robert Mills Gardner. Nah, menurut beliau ini bahwa belajar itu karena adanya stimulus gitu, secara bersamaan dengan isi ingatan yang mempengaruhi perubahan tingkah laku dari waktu ke waktu. Nah, bahwasanya pada pandangan beliau ini dapat kita garis bawahi ya, ada 2 faktor. Yaitu yang pertama ada dari faktor internalnya yaitu isi ingatan, kemudian dari faktor eksternalnya yaitu stimulus gitu. Jadi ketika guru memberikan stimulus gitu ya kepada siswa, nah itu nantinya akan berpengaruh terhadap ingatan dari siswanya itu sendiri atau individunya itu sendiri gitu. Yang nantinya diharapkan dari stimulus tersebut dapat terjadinya adanya perubahan tingkah laku gitu dari waktu ke waktu. Nah, kemudian selanjutnya ada dari Jean Piaget. Nah, beliau ini mengungkapkan bahwa ada 2 proses yang terjadi dalam perkembangan kognitif anak. Yang pertama yaitu ada proses asimilasi dan yang kedua yaitu ada proses akomodasi. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan proses asimilasi seperti itu? Nah, proses asimilasi yaitu mencocokkan informasi yang baru
diperoleh dengan informasi yang sebelumnya dan mengubahnya bila perlu. Jadi pada proses asimilasi ini bahwa siswa itu melakukan penyesuaian gitu antara informasi yang telah diperolehnya gitu ya dengan informasi yang sebelumnya gitu. Jadi dicocokkan gitu. Apabila tidak terdapat relevansi atau memungkinkan untuk terjadinya perubahan gitu. Nah, itu tidak apa-apa untuk dilakukan perubahan gitu ya terhadap pemahaman atau informasi tersebut. Sedangkan proses akomodasi yaitu mengubah informasi yang telah diketahui sebelumnya sehingga informasi yang baru dapat disesuaikan dengan lebih baik. Jadi siswa udah mengetahui nih informasi sebelumnya, ketika ada informasi yang baru, nah itu boleh disesuaikan gitu supaya menjadi lebih baik. Nah, kemudian selanjutnya ada dari Carl Rogers. Nah, menurut beliau ini bahwa belajar itu menitik beratkan pada pengajaran gitu ya. Beliau di sini memiliki pandangan bahwa pengajaran itu merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi gitu dalam belajar. Nah, bahwasanya di sini peran guru itu harus mendominasi gitu sebagai fasilitator, sedangkan siswa itu hanya menghafalkan saja gitu, hanya dihafalkan saja. Nah, berdasarkan asumsi beliau seperti itu gitu. Nah, bahwa di sini ditekankan prinsip kebebasan dan perbedaan individu yang dimana bertujuan untuk agar siswa itu lebih mengenal dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada menurut Benjamin Samuel Bloom. Nah, beliau ini mengemukakan bahwa perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik itu sangat berpengaruh pada proses belajar gitu. Yang dimana belajar itu terjadi adanya perubahan kualitas kemampuan, mulai dari segi pengetahuannya, dari aspek kognitif, kemudian dari segi sikapnya, aspek afektif, dan dari segi tingkah lakunya, yaitu pada aspek psikomotor. Jadi ketiga aspek itu terjadinya perubahan dengan pengembangan kualitas yang lebih baik gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada dari Jerome Bruner. Nah, beliau mengemukakan bahwa memiliki pandangan gitu ya, bahwa belajar itu dapat diuraikan sebagai pendekatan kategorisasi. Jadi beliau ini lebih mengkategorisasikan gitu ya dalam belajar itu gitu. Nah, kemudian selanjutnya pada pembahasan poin kedua yaitu kita akan membahas mengenai jenis-jenis perbuatan belajar. Nah, perlu kita ketahui bahwa belajar itu merupakan aktivitas fisiko dan fisik yang menghasilkan perubahan atas pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang relatif bersifat konstan. Nah, bahwa inti dari perbuatan belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Jadi, pada dasarnya konsep dari belajar itu intinya yaitu adanya perubahan tingkah laku. Nah, di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis perbuatan belajar berdasarkan cirinya. Nah, teman-teman boleh lihat di layar PPT-nya yang sudah saya sajikan bahwa jenis-jenis perbuatan belajar ini terdiri dari ada belajar abstrak, kemudian belajar rasional, belajar keterampilan, belajar kebiasaan, belajar sosial, belajar apresiasi, belajar pemecahan masalah, dan belajar pengetahuan. Nah, baik, kita akan mulai pembahasan mengenai belajar abstrak. Mungkin teman-teman sudah tahu ya belajar abstrak gitu, dari namanya juga sudah kita ketahui abstrak tidak nyata gitu. Nah, belajar abstrak ini yaitu belajar yang menggunakan cara berpikir yang abstrak gitu ya. Nah, tujuannya yaitu untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah yang tidak nyata. Nah, mungkin kita sering jumpai nih contoh belajar abstrak di dalam kehidupan itu seperti belajar matematika ya teman-teman, yang dimana belajar matematika itu mempunyai pemikiran yang kuat gitu ya, mempunyai akal yang kuat dan kritis juga gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai belajar keterampilan. Nah, belajar keterampilan ini yaitu belajar yang menggunakan gerakan motorik gitu ya teman-teman. Nah,
Seperti apa sih kalau misalnya belajar keterampilan itu? Nah, belajar keterampilan biasanya kita jumpai di misalnya mata pelajaran olahraga gitu ya, kesenian yang banyak praktek-prakteknya gitu, yang banyak dimana proses belajarnya itu menggunakan aktivitas fisik gitu ya teman-teman, menggunakan otot-otot gitu ya. Nah, di sini bahwa dalam belajar keterampilan ini membutuhkan latihan intensif dan teratur. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai belajar sosial. Nah, apa sih belajar sosial itu? Jadi, belajar sosial itu adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, tujuannya agar menguasai pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan masalah sosial. Nah, biasanya terkait dengan permasalahan sosial, biasanya kita diajarkan melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam ataupun PKN ya teman-teman. Bahwasanya di sana kita diajarkan bagaimana cara memecahkan masalah sosial yang banyak terjadi di lingkungan sekitar kita gitu ya. Seperti masalah toleransi, mungkin ya, masalah dengan antar keluarga gitu, antar masyarakat di lingkungan kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada belajar pemecahan masalah. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya terkait dengan belajar pemecahan masalah. Yang dimana pada intinya ini adalah memberikan bagaimana nih solusinya untuk memecahkan masalah tersebut gitu ya. Nah, belajar pemecahan masalah ini yaitu menggunakan cara berpikir yang sistematis, logis, teratur, dan sangat teliti tentunya ya. Karena kita ini bertujuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, seperti itu. Nah, tujuan dari belajar pemecahan masalah ini bahwa nantinya diharapkan dapat memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Nah, biasanya mata pelajaran yang menggunakan cara belajar pemecahan masalah ini biasanya kita temui dalam mata pelajaran IPA ya teman-teman, berbasis sains gitu ya. Nah, IPA itu biasanya pembelajarannya itu pembelajaran yang memecahkan masalah gitu ya, contohnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelajar rasional. Nah, apa sih belajar rasional itu gitu ya? Belajar rasional yaitu belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional. Tentunya masuk di akal manusia ya teman-teman ya, masuk di akal gitu. Nah, siswa ini diharapkan memiliki kemampuan rasional untuk apa? Untuk memecahkan masalah. Sebenarnya untuk belajar rasional ini saling berhubungan dengan belajar pemecahan masalah. Nah, kemudian kita bahas mengenai belajar kebiasaan. Nah, apa sih itu belajar kebiasaan gitu ya? Belajar kebiasaan yaitu proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan yang telah ada. Nah, misalnya belajar kebiasaan itu erat kaitannya dengan sikap, suri tauladan gitu ya, pengalaman-pengalaman khusus gitu. Juga menggunakan hukuman dan ganjaran. Nah, di sini tujuannya yaitu agar siswa memperoleh sikap dan kebiasaan baru yang tepat dan positif serta selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu. Jadi ini biasanya kebiasaan itu kontekstualnya lebih ke keadaan masyarakat gitu ya teman-teman ya, kayak norma gitu ya, kemudian tata nilai, aturan, moral gitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tadi kita sudah membahas belajar kebiasaan. Nah, selanjutnya yaitu ada belajar apresiasi. Nah, mungkin dari namanya juga sudah tidak asing ya, apresiasi, menilai gitu ya. Kata kuncinya itu menilai. Bahwa belajar apresiasi ini merupakan belajar mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Nah, jadi nanti diharapkan memiliki kemampuan menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu. Nah, biasanya ini di pelajaran seni budaya teman-teman, seperti apresiasi sastra, apresiasi karya seni gitu ya, menilai gitu ya dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir yaitu belajar pengetahuan. Nah, belajar dengan cara pengetahuan ini yaitu belajar dengan melalui penyelidikan gitu ya secara mendalam terhadap objek
pengetahuan tertentu. Jadi seperti kayak penelitian gitu teman-teman. Nah, diharapkan nantinya untuk memperoleh pemahaman terhadap pengetahuan tertentu yang biasanya lebih rumit dan memerlukan kiat khusus dalam mempelajarinya. Nah, biasanya ini penelitian-penelitian ini kan tentunya membutuhkan bantuan seperti alat-alat, mungkin ya kalau misalnya di IPA itu seperti alat-alat laboratorium dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ada juga nih faktor pendorong untuk belajar. Menurut Abraham Maslow, dalam Danang Iskandar 2009 mengatakan bahwa adanya beberapa faktor pendorong manusia memiliki keinginan untuk belajar. Apa aja ya? Nah, yang pertama, adanya dorongan rasa ingin tahu. Yang kedua, adanya keinginan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tuntutan zaman dan lingkungan sekitarnya. Nah, terutama kita pada masa pandemi ini, kita harus dituntut banget untuk melakukan kegiatan belajar melalui teknologi ataupun mencari informasi melalui teknologi. Lalu yang ketiga, segala aktivitas manusia didasari dari kebutuhan yang harus dipenuhi dari kebutuhan biologis sampai aktualisasi diri. Lalu yang keempat, untuk melakukan penyempurnaan dari apa yang telah diketahuinya, dari yang diketahui dari sebelumnya ya tentunya. Lalu yang kelima, ada agar mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, yang keenam ini tentunya untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Nah, selain faktor-faktor pendorong, ada juga nih faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada dua ya teman-teman, yaitu faktor dalam diri individu, yang kedua faktor luar diri individu. Yang pertama kita bahas adalah faktor dalam diri individu. Nah, aspek jasmaninya mencakupi kondisi dan kesehatan jasmani dari individu. Indra yang paling penting adalah indra penglihatan dan indra pendengaran. Indra penglihatan kita adalah mata, indra pendengaran kita adalah telinga. Seseorang yang penglihatan dan pendengarannya kurang baik akan berpengaruh besar terhadap hasil belajarnya loh. Nah, aspek psikis atau rohani mencakupi kondisi kesehatan psikis, kemampuan-kemampuan intelektual, sosial, psikomotor, serta kondisi afektif dan kognitif individu. Nah, kondisi intelektual mencakupi tingkat kecerdasan anak, baik keaktifannya, baik bakat-bakatnya, sekolah maupun pekerjaan. Nah, dan penguasaan pengetahuan siswa. Kondisi sosial mencakupi hubungan siswa dengan orang tua, baik sekitarnya, baik temannya, baik gurunya. Nah, itu adalah faktor dalam diri individu. Sekarang kita bahas itu faktor luar diri individu. Nah, apa saja sih teman-teman? Faktor luar diri individu ini yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini merupakan lingkungan yang pertama atau utama dalam pendidikan. Kenapa? Karena memberikan landasan dasar bagi proses belajar pada lingkungan sekolah dan masyarakat. Lalu, lingkungan sekolah ini meliputi lingkungan kampus seperti sarana prasarana, belajar yang ada, sumber-sumber belajar, media belajar, dan sebagainya. Apalagi saat pandemi seperti ini, media belajar harus bagus sekali ya, karena kita banyak sekali sekolah-sekolah yang menggunakan BDR atau luring, luar jaringan ya. Lalu lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap semangat dan aktivitas belajar. Pengaruh yang positif muncul jika lingkungan masyarakat warganya memiliki pendidikan yang cukup. Terdapat lembaga-lembaga pendidikan dan sumber-sumber belajar di dalamnya. Jadi jika kita berada di lingkungan yang berpendidikan, tentunya kita akan berpengaruh besar ya, dibandingkan ada di lingkungan yang tidak ada pendidikannya. Nah, teman-teman, selain faktor pendorong, tentunya selain pendorong pasti ada apa? Ada penghambatnya. Nah, faktor-faktor penghambatnya yaitu satu, keterbatasan fasilitas belajar. Nah, di masa pandemi ini keterbatasan fasilitas belajar menjadi salah satu faktor utama bagi siswa sekolah dasar dalam belajar. Pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh ini
merupakan memerlukan fasilitas yang memadai dalam menunjang proses belajar seperti handphone, kuota, jaringan, dan anak-anak banyak yang tidak sekolah dengan alasan tidak ada jaringan, tidak ada kuota, tidak ada handphone. Handphonenya dipakai orang tua misalnya. Nah, lalu tenaga pendidik nih dengan memperlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat di masa ini. Nah, ini itu sangat menyebabkan siswa tidak bisa melakukan kegiatan belajar tatap muka dengan guru. Dengan keterbiasaan ini, siswa sulit memahami materi yang harus dipelajari. Nah, karena keterbatasan ini ya, nah itu faktor yang penghambatnya. Apalagi saat pandemi ini banyak sekali faktor-faktor penghambat dalam melakukan KBM atau kegiatan belajar mengajar secara langsung bersama guru. Anak-anak jadi sulit untuk belajar karena di rumah itu kebanyakan anak-anak menjadi malas. Kedua, karena yang tadi HP-nya banyak sekali, anak SD ini masih berdua sama orang tuanya, sedangkan orang tuanya ini bekerja. Nah, sekian teman-teman, itu penjelasan dari faktor pendorong, faktor penghambat dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama dari kelas 3F dengan NIM 2004914. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai pengertian pembelajaran. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah sebuah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Adapun menurut para ahli yaitu menurut Munandar dalam Suyono dan Haryanto tahun 2011 menyatakan bahwa pembelajaran ini dikondisikan agar mampu mendorong sebuah kreativitas anak secara keseluruhan dan juga membuat peserta didik menjadi aktif dan juga mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan berlangsung dalam kondisi yang menyenangkan. Lalu selanjutnya menurut Trianto tahun 2010 menyebutkan bahwa pembelajaran merupakan sebuah aspek kegiatan manusia yang kompleks yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Nah, pembelajaran juga dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna kompleks ini adalah sebuah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya, dalam artian mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Lalu menurut pendapat Akib tahun 2013 menyatakan bahwa proses pembelajaran ini adalah upaya secara sistematis yang dilakukan seorang guru untuk mewujudkan proses pembelajaran berjalan secara efektif dan juga efisien yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Nah, lalu selanjutnya menurut Profesor Surya tahun 2014 menyebutkan bahwa pembelajaran ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku secara menyeluruh sebagai hasil dari interaksi individu itu dengan lingkungannya. Nah, berdasarkan dasar-dasar teori pembelajaran menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran itu adalah sebuah proses interaksi antara siswa dengan guru dan lingkungannya, juga beserta seluruh sumber belajar yang lainnya yang menjadi sarana belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam rangka untuk perubahan akan sikap serta pola pikir siswa. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini pada hakikatnya adalah merupakan sebuah proses kegiatan secara berkelanjutan dalam rangka perubahan perilaku peserta didik. Nah, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
teori belajar Gestalt yang mengemukakan bahwa belajar bukan hanya hubungan antara stimulus dan respon, namun terhadap tujuan yang harus dicapai, yakni mendapatkan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Proses pembelajaran ini juga dapat terlaksana secara efektif jika siswa mengetahui tujuan dari belajar yang akan dicapainya. Kemudian ada teori belajar menurut ilmu jiwa daya yang mengemukakan bahwa teori ini jiwa manusia memiliki daya-daya. Daya-daya ini adalah kekuatan yang tersedia dan manusia hanya memanfaatkan semua daya itu dengan cara matinya, sehingga ketajamannya dirasakan ketika dipergunakan untuk beberapa atau satu hal. Selanjutnya, ada teori belajar asosiasi yang mengemukakan bahwa kegiatan pembelajaran akan efektif apabila interaksi antara pendidik dengan peserta didik dilakukan dengan stimulus dan respon, atau dilambangkan dengan huruf S yaitu stimulus dan R adalah respon. Kegiatan pembelajaran ini merupakan proses penghubungan stimulus dengan respon menjadi satu kesatuan yang padu. Nah, berdasarkan tadi pembahasan yang telah dibahas ya terkait dengan konsep belajar dan pembelajaran, di sini saya akan menyimpulkan gitu ya teman-teman dari semua pembahasan yang sudah dipaparkan gitu. Dapat kita ketahui bersama bahwa belajar dan pembelajaran ini merupakan dua konsep yang saling berkaitan gitu ya dan tidak dapat dipisahkan, tetapi keduanya ini memiliki kedudukan yang berbeda. Belajar dan pembelajaran merupakan aktivitas utama dalam pendidikan. Nah, kita dapat garis bawahi kata kunci dari belajar yaitu adanya proses perubahan perilaku hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Nah, interaksi individu dengan lingkungannya ini sifatnya itu dinamis, teman-teman, tidak statis gitunya. Adapun perubahan-perubahan sebagai hasil belajar itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu continue. Nah, continue ini diharapkan hasil belajar yang didapatkan oleh siswa ini dapat berkelanjutan dalam masa atau jangka panjang gitu ya, dapat dirasakan secara permanen gitu ya, tidak sementara gitu. Kemudian bersifat fungsional, jadi memberikan manfaat gitu. Hasil belajar yang diperoleh gitu ya oleh peserta didik ini tentunya nantinya diharapkan dapat bermanfaat gitu untuk dirinya maupun untuk orang lain gitu. Jadi ada dampak khusus gitu yang dirasakan gitu. Kemudian tentunya perubahan yang terjadi itu harus positif ya, bahwa dengan melalui belajar itu hasil belajar yang didapatkan itu tentunya harus berpengaruh positif. Dan yang terakhir yaitu harus memberikan dampak yang terarah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kata kunci dari belajar itu adanya proses perubahan tingkah laku yang dihasilkan dari interaksi individu dengan lingkungannya. Kemudian apa sih itu pembelajaran gitu? Nah, konsep pembelajaran berhubungan dengan proses belajar. Jadi belajar dan pembelajaran ini dua konteks yang berbeda dan mempunyai kedudukan yang berbeda gitu ya teman-teman. Nah, konsep pembelajaran berhubungan dengan proses belajar. Akan tetapi pembelajaran ini bersifat sistematik dan terencana. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran itu harus adanya tahapan tertentu mulai dari perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, misalnya dalam proses perencanaan atau perancangan itu mulai dari menyiapkan RPP. Jadi setiap guru itu harus mempunyai rencana pelaksanaan pembelajaran yang dijadikan pedoman dalam nantinya mengajar gitu ya. Jadi ada arah tujuan khusus yang ingin dicapai gitu dalam proses pembelajaran yang terjadi. Kemudian pada tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini guru mengajar atau melakukan proses pembelajaran ini mengacu dengan RPP yang sudah dibuat gitu ya. Nah, yang dipengaruhi oleh penggunaan metode, strategi, pendekatan, dan model. Sehingga nantinya apa? Sehingga nantinya dapat menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang gitu ya. Nah, menyenangkan di sini bahwa tujuan pembelajaran dapat tercapai, tetapi proses pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif, aktif, dan responsif. Jadi siswanya juga tidak monoton seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Jadi pada tahap evaluasi ini berkaitan dengan hasil belajar siswa gitu ya, yang dipengaruhi oleh fasilitas, kemudian interaksi, dan juga sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran, yang dimana evaluasi ini nantinya akan terlihat bagaimana hasil belajar siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan.
untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang mempersiapkan hari ini. Bila kita memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun, jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Pada intinya, hal yang mendorong manusia untuk belajar itu ada banyak. Namun, yang terpenting adalah adanya keinginan untuk menguasai pengetahuan dan teknologi sebagai tuntunan zaman dan lingkungan sekitarnya. Dan segala aktivitas manusia didasari atas kebutuhan yang harus dipenuhi dari kebutuhan biologis sampai aktualisasi diri. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan juga perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.